kasih The News and Rhythm on Radio Podcast Today Parlemen Talk kembali ya bersama Anda, bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA, bersama saya Ami Maulidia. Dan jangan lupa Anda bisa interaktif di 081361093928 dan juga bisa mengakses kami di streaming kami ya di News and Rhythm web Radio Set dan juga di sosial media kami, dan juga jangan lupa bisa didengarkan di Radio Mos FM Medan. Ustadz, ini kalau kita juga ngomongin soal kesejahteraan yang paling sering dikeluhkan tadi soal ekonomi, kesehatan gitu ya Ustadz ya. Nah ini kita juga mau ngomongin soal urusan minimnya lapangan kerja juga yang terjadi di Sumatera Utara Ustadz, dan juga bantuan kredit dan persoalan BPJS yang masih sering menjadi masalah Ustadz. Bagaimana nih upaya DPRD untuk mengadvokasi itu, dan apakah juga Ustadz sudah melihat keseriusan pemerintah dalam program itu Ustadz? Ya, jadi terkait dengan kesejahteraan di lapangan kerja ini memang pemerintah harus lebih fokus untuk menyelesaikan masalah pengangguran ya lapangan kerja. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya ya bisa juga melakukan bantuan ya kredit untuk usaha itu, kemudian juga ya peningkatan kompetensi pelatihan, nah itu juga bisa dilakukan. Nah kemudian terkait dengan bantuan sosial, nah ini juga bisa lebih dimaksimalkan untuk bantuan kepada masyarakat. Nah saya kebetulan ini ada advokasi kepada warga masyarakat dapil saya, itu ada bansos dan ada UMKM. Nah insya Allah itu nanti mau kita salurkan ya, untuk warga ya. UMKM itu dalam bentuk peralatan. Oke, nah itu seperti apa Ustadz? Boleh diceritakan apa aja nih? Nah UMKM kan beragam nih Ustadz. Apa yang menjadi fokus Ustadz? Jadi UMKM ini dia bantuan dalam bentuk peralatan. Yang mendapatkan bantuan itu mereka yang punya usaha. Nah kemudian ya persyaratannya biasa. Ya warga dapil saya, kemudian dia membuatkan pengajuan proposal ya kan, kemudian apa yang dibutuhkan dari usaha itu dia tulis, kemudian foto dengan usahanya, foto, kemudian fotokopi KK, KTP, dan keterangan ya usaha dari kelurahan. Nah cuma itu saja. Oke, ini khusus untuk dapil Ustadz saja? Ya dapil saya. Apakah dibatasi kuota Ustadz untuk pendaftaran ini? Kalau UMKM itu kita nanti akan upayakan ya sebanyak-banyaknya. Nah, dan nanti ya kita sesuaikanlah dengan bantuan yang sudah disepakati. Kalau misalnya 1,5 miliar, nah kalau ada 300 orang, nah berarti dibagilah 300. Nah bisa jadi satu orang sekitar berapa itu? 5 jutaan ya, kalau dari 1,5 miliar. Nah kalau ada 200 orang, nah berarti dibagi 200. Nah jadi kita tidak mematok sekian-sekian. Ya silakan aja masukkan proposal. Nah, tapi memang ya kalaupun terlalu banyak sekali nanti sampai 500 orang repot juga kita. Bantuan apa yang bisa diberikan? Nah, tapi kalau sekitar 5 jutaan itu kan masih artinya kita mau bagaimana orang mendapat manfaat sebanyak-banyaknya gitu. Okay. Merata gitu kan. Oke Ustadz. Nah untuk program ini Ustadz tentu kan harus ada sinergitas dari semua pihak, namanya untuk mensejahterakan masyarakat. Koordinasi dengan pihak mana saja nih Ustadz untuk program ini? Ya, kalau ini kan advokasi dewan ini kan bansos pokir lah ya namanya. Nah ini ya dari biro keuangan lah kan. Ya. Ini dengan pemerintahan Sumut ya kan. Nah ini juga memang harus diawasi juga agar supaya
penggunaan dana-dana ini, kemudian pendistribusian, nah dia tepat sasaran gitu kan. Nah, jadi ya, terkait dengan inilah pemerintahan Sumut ya kan, nah, dan dinas yang terkait. Oke. Oke, nah Ustadz, ini kalau kita lihat data untuk di 2022 itu pengangguran naik Ustadz dibandingkan di tahun 2021, dan ini sudah akhir 2023. Datanya belum keluar secara pasti, tapi ditakutkan akan terjadi kenaikan juga nih Ustadz. Bagaimana nih upaya DPRD dalam persoalan angkatan kerja yang terus naik di Sumatera Utara ini Ustadz? Jadi persoalan ini sebenarnya bukan hanya persoalan Sumatera Utara, ini kan persoalan nasional ini. Nah, jadi memang untuk melakukan upaya mengentaskan jumlah pengangguran, pemerintah harus fokus, terutama dari tingkat pusat ya di bidang tenaga kerja, ya bidang industri, termasuklah di ekonomi. Dia memang harus fokus mengalokasikan dana ya, untuk meningkatkan ini. Nah, kalau terkait dengan dana juga bantuan juga perlu ada kerjasama dengan lembaga seperti lembaga pendidikan, kampus, juga dengan lembaga balai latihan, atau dengan instansi yang terkait untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Begitu juga terkait dengan dana, juga dana-dana dari anggota dewan dia harus lebih difokuskan kepada penyerapan tenaga kerja. Nah itu sebenarnya dia harus komprehensif itu penanganannya. Oke. Nah, apakah ini artinya memang pemerintah belum terlalu fokus atau belum serius, atau memang terlalu banyak kendala yang terjadi sampai pada akhirnya tadi angkatan kerja kita sulit yang terserap, jadi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Utara, Ustaz? Kalau kita lihat fenomena hari ini, memang program-program yang dilakukan itu ya tidak menyentuh kepada penyerapan tenaga kerja. Nah, apalagi infrastruktur yang dibangun itu kan ya kita lihat sendiri lah kan. Kalau di Medan lampu pocong, ya kemudian keramik yang kilat itu kan, kemudian ada trotoar yang membuat tambah sulit gitu. Nah, manfaatnya lampu pocong ini apa coba? Habis 25 miliar kalau digunakan untuk penyerapan tenaga kerja kan luar biasa. Ini uang rakyat loh, bukan uang kantong pribadi kepala pemerintah ya kan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi penyerapan anggaran yang tidak kurang relevan gitu ya Ustadz ya. Maksudnya tidak terkondisikan dengan baik. Nah tadi soal problem lampu pocong yang pada akhirnya menjadi proyek gagal. Ini kan termasuk dalam dapil Ustadz juga ya, masih di daerah pemilihan saya dan tanggung jawab secara moral. Nah itu gimana nih Ustadz? Apalagi ya banyak lah ya terjadi kasus-kasus di Medan sendiri Ustadz. Itu seperti apa ini Ustadz? Ya paling yang bisa kita lakukan, kita mendesak pemerintah Kota Medan agar supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Melalui anggota DPRD Kota Medan juga kita sampaikan ini agar segera ya diselesaikan, karena kondisi masyarakat kita hari ini membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan kehidupan yang sejahtera. Nah, bukan ya pembangunan yang nggak jelas manfaatnya apa, bahkan dibilang gagal pula itu ya. Nah, nggak semudah itu menyatakannya, harus ada pertanggungjawabannya itu. Oke, baik. Nah Ustadz, lalu kalau kita juga melihat kondisi Medan saat ini dengan tadi banyaknya proyek-proyek yang dibangun dengan dana yang cukup besar, kemudian pada akhirnya tidak terfungsikan dengan baik juga,
dan kita lihat fenomena sekarang tingginya mungkin narkoba dan juga faktor-faktor kejahatan yang lain, sampai tadi banyak proyek yang dibangun tidak selesai dari lampu pocong kemudian dibongkar, diambilin besinya. Ini kan termasuk fenomena bahwa mungkin buruknya kesejahteraan di Sumatera Utara, terkhususnya di Ampel. Ustadz, seperti apa Ustadz menanggapi fenomena ini, Ustadz? Nah, jadi sebenarnya masalah sosial ini ya, merupakan masalah yang krusial ya di masyarakat. Jadi dengan sulitnya lapangan kerja, dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, jadi orang bisa melakukan apa saja, nah, bisa mencuri, bisa merusak dan lain sebagainya. Jadi rasa ketidakpercayaan, nah itu mereka tunjukkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masalah narkoba, masalah pencurian ini harus diselesaikan secara komprehensif. Banyak sebenarnya faktor yang ini. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan, begal dan lain sebagainya, mencuri, merampok, itu kalau kita lihat itu hampir 75% itu pemakai narkoba. Nah, ya kan? Nah, kenapa mereka pemakai narkoba? Karena kondisi, apalagi ya nggak usah pakai, disuruh jual ya kan? Nah, dapat untung besar. Nah, ini kan memang kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, dan ini sudah kemana-mana gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang fenomena yang terjadi sekarang dengan Sumatera Utara, Medan khususnya dibilang kota para begal, ini kan menunjukkan bahwa ada potret buruk kesejahteraan yang tidak tercapai ya Ustadz ya. Dan ini menjadi sebenarnya beban moral juga ini bagi mungkin pemerintah. Ustadz, saya mau bacakan pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sari di Medan. Assalamualaikum Pak, untuk program PKH bagaimana saya bisa mendapatkannya ya Pak, karena saya tidak mendapatkannya. Boleh dijawab Ustadz? Ya, kalau itu kan data itu kan biasa dari kelurahan itu ya, kelurahan, Kepling. Mungkin Ibu bisa menyampaikan lah itu ke lurah atau ke Kepling, nah, tentang kondisi yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Nah, kalau kita dewan paling, karena kan ini kan dari pusat ya kan, bukan dari kebijakan provinsi. Nah, begitu saja mungkin yang bisa dilakukan. Jadi mungkin hubungin ke Kepling terlebih dahulu ya, iya, Bu Sari, untuk bisa mengetahui ini apakah datanya sudah sampai dan apakah memang berhak mendapatkan PKH ya Ustadz ya. Oke, nah Ustadz, ini selain Ustadz melakukan reses, kunjungan ke dapil, kemudian berkunjung ke masyarakat, seperti apa lagi nih cara masyarakat agar bisa terhubung, agar bisa melakukan komunikasi, mungkin ada keluhan, ini bisa kemana kontaknya Ustadz? Kontak bisa mencari Ustadz di mana nih? Apakah di Instagram Ustadz ya? Update ya kalau Instagram. Kalau saya mungkin kalau HP ada HP. Cuman kalau semua menghubungi saya nggak bisa tidur saya. Nah, tapi kalau bisa melalui medsos, kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Nah, silakan aja Ahmad Darwis. Ahmad Darwis ya. Official. Nah, jadi pokoknya ingat Ahmad Darwis Official. Oke, jadi bisa akan aja sampaikan di situ. Kalau di telepon nanti nggak bisa tidur. Kalau warga Sumut 2 dan bisa nelponi, repot juga. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya apa nih Ustadz? Melakukan apa ke masyarakat? Ada kunjungan kemana nih? Kalau kegiatan berikutnya ini kita fokus ya silaturahmi kepada warga masyarakat dengan berbagai agenda ya kegiatan. Nanti ada ngisi wirid, berwiridan ibu-ibu ya selesai sholat zuhur nanti. Kemudian ada lagi program kita untuk seminar nasional tanggal 16 Desember nanti kita mau buat
seminar tentang pendidikan karakter ya, bersama dengan Kapolda Sumatera Utara dengan praktisi pendidikan ya, kita akan membahas tentang bagaimana solusi penanganan premanisme, masalah bully, juga termasuk masalah narkoba yang terjadi di Sumatera Utara. Karena itu kan masalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini ya tidak hanya satu lembaga saja. Dari rumah orang tua harus menanamkan pendidikan karakter. Guru, ya, lembaga pendidikan juga harus menanamkan karakter. Organisasi kemasyarakatan, termasuk pemerintah, kepolisian, pihak keamanan, ini juga harus menjalankan itu. Jadi komprehensif penanaman nilai-nilai karakter ini. Ya. Jadi kita melibatkan itu semua. Betul ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita juga nih sebagai warga masyarakat ya untuk pendidikan karakter itu. Nah, Ustadz, apa nih terakhir ya harapannya, mungkin pesannya juga sekaligus closing statement karena kita udah 1 jam Ustadz ngobrol di pagi hari ini. Jadi Closing statement ya, mari kita melakukan perbuatan baik itu tanpa mengenal lelah, karena ya kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan mendapat balasan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi terus kita lakukan, dan perubahan itu dapat terjadi kalau kita semua mau melakukan perubahan. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Okay. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Dan demikian ya mendengar obrolan kami bersama Ustadz Haji Ahmad Darwis SAG MA pada podcast Studio Parlemen Talk di siang hari ini, udah siang nih sekarang. Ustadz, terima kasih waktunya udah bincang-bincang bersama kami, dan sehat terus supaya bisa terus berkegiatan dan bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah stay tune dan juga interaktif. Terima kasih untuk Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terima kasih untuk Kak Firma Pohon, terima kasih untuk produser dan juga tim teknis. Terima kasih pokoknya semuanya ya. Sudah mengikuti podcast Studio Parlemen Talk di episode kali ini. Saya Ami Maulidia, pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih.